LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, di mana lembaga ini adalah lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Yang namanya saksi atau korban itu biasanya kan mereka mengalami ketakutan dalam memberikan kesaksian, dalam mengungkap suatu tindak kejahatan. Nah, itu LPSK hadir di situ untuk melindungi saksi dan korban. Ada 8 tindak pidana prioritas yang memang menjadi fokusnya LPSK. Ada tindak pidana kekerasan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian orang, korupsi, pelanggaran HAM berat, kemudian juga ada tindak pidana terorisme, kemudian dan tindak pidana lainnya yang memang berpotensi mengancam jiwa korban atau saksi. Itu dia yang memang LPSK fokus terhadap tindak pidana tersebut, di mana korban atau saksi di tindak pidana tersebut itu diprioritaskan untuk dilindungi oleh LPSK. Selamat malam teman-teman Kompak. Jumpa lagi bersama saya Retty Benu dalam acara podcast Kompak yang kesekian kalinya. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan lagi satu bintang tamu dari ibu kota. Dan oleh karena itu sebelum kita memulai dengan podcast kita pada malam hari ini saling cerita-cerita, kita akan perkenalan dahulu dengan kakak kita yang cantik yang ada di sebelah ini. Boleh kakak perkenalkan diri terlebih dahulu? Aku atau saya atau boleh Beta juga Beta, boleh. Okay. Nanti kalau salah-salah nggak apa-apa ya Beta. Beta Andini dari pengelola program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas. Kita juga adalah program yang memang sedang dijalankan oleh LPSK. Kalau misalnya teman-teman belum tahu di sini LPSK itu apa? LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang didirikan oleh yang memang berdiri, lembaga pemerintahan yang memang berdiri. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi saksi dan korban agar mereka mau mengungkap suatu peradilan pidana, kemudian juga mereka merasakan aman dan bebas dari ancaman. Wah, oke. Terima kasih. Perkenalan singkat dari Kak Andini. Terlalu kaku nggak sih aku? Enggak. Santai aja kayak. Siap. Nah, jadi kalau misalnya di Kupang panggil Nona atau Kakak Nona atau Kakak. Jadi Beta panggil Kakak Andini. Siap. Oke. Jadi Kak Andini sudah memperkenalkan bahwa Kak Andini ini adalah dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Jadi teman-teman Kompak bisa searching, atau karena teman-teman Kompak juga pernah terlibat dalam kegiatan yang dilakukan LPSK. Jadi dalam kerja-kerjanya komunitas ini kita sudah sering bekerja sama atau sudah sering kegiatan bersama, dan pada malam hari ini kita dapat kesempatan untuk sharing secara langsung dengan Kak Andini. Nah Kak, di sini kita mau tanya dong, kira-kira LPSK itu apa, terus misalnya dia itu bergerak dalam bidang atau isu apa yang sekarang sedang dikerjakan, lalu kira-kira ada prioritas isu yang dikerjakan oleh LPSK. Mungkin kakak bisa sedikit menceritakan agar teman-teman Kompak yang ada di luar sana bisa tahu seperti itu, Kak. Iya, seperti tadi yang dijelaskan, Beta jelaskan di awal, LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, di mana lembaga ini adalah lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Yang namanya saksi atau korban itu biasanya kan mereka mengalami ketakutan dalam memberikan kesaksian, dalam mengungkap suatu tindak kejahatan. Nah, itu LPSK hadir di situ untuk melindungi saksi dan korban. Tadi juga disinggung isu-isu prioritas apa yang ada di LPSK. Iya, memang ada 8 tindak pidana prioritas yang memang menjadi fokusnya LPSK. Ada tindak pidana kekerasan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian orang, korupsi, pelanggaran HAM berat, kemudian juga ada tindak pidana terorisme, kemudian dan tindak pidana lainnya yang memang berpotensi mengancam jiwa korban atau saksi. Itu dia yang memang LPSK fokus terhadap tindak pidana tersebut, di mana korban atau saksi di tindak pidana tersebut itu diprioritaskan untuk dilindungi oleh LPSK. Begitu, Kakak.
Kak. Oke, nah terima kasih Kak. Dan tadi juga Kak Andini sudah sempat singgung bahwa dari LPSK, kalau tidak salah tadi ada namanya SSK. Ya. Oke, mungkin Kak Andini bisa sedikit menjelaskan terkait dengan SSK ini. Terus kira-kira keterlibatan SSK dengan kelompok masyarakat yang ada di daerah-daerah ini kira-kira seperti apa? Kan Kak Andini dari Jakarta, terus bagaimana sampai bisa datang sampai ke Kupang, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya PPSKBK, kalau nama lengkapnya itu Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas. Teman-teman relawan LPSK yang ada di 10 wilayah sekarang, itu kita sebut biasanya sahabat saksi korban. Nah, sahabat saksi korban atau PPSKBK ini telah dijalankan LPSK sejak 2021, di mana itu kita melalui beberapa fase, pada akhirnya sampai sekarang teman-teman sahabat saksi korban itu melakukan aktivitas pendampingan, penjangkauan korban serta penugasan yang mana kita pantau melalui LPSK. Nah, fase jadi ada 10 wilayah yang memang sekarang sudah ada perwakilan dari LPSK. Tentunya memang didasari oleh LPSK membentuk ini, pada akhirnya didasari oleh latar belakang di mana LPSK itu cuman ada di pusat, kemudian cuman saat ini yang sudah beroperasi itu hanya ada di kantor perwakilan Medan dan kantor perwakilan Yogyakarta, meskipun ada 3 kantor perwakilan yang akan dibuka termasuk di daerah Kupang nanti. Nah, memang sedang dalam proses persiapan untuk operasionalnya gitu. Nah, ini teman-teman sahabat saksi dan korban ini adalah kepanjang tanganannya LPSK untuk menjembatani korban atau saksi itu untuk mendapat akses keadilan di wilayah-wilayah. Memang tidak bisa dipungkiri keterbatasan LPSK dalam memiliki SDM, juga pada akhirnya kita butuh bantuan teman-teman supaya perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban itu bisa efektif dan efisien, serta kita bisa punya reaksi cepat terhadap korban dan saksi yang ada di wilayah-wilayah, terutama wilayah-wilayah pelosok yang LPSK kesulitan untuk menjangkau gitu, Kak Reti. Oke, jadi berarti Kak Andini di Kupang ini sudah ada SSK, dan mungkin Kak Andini bisa menjelaskan kepada kita atau menceritakan kepada kita kira-kira yang terlibat dalam SSK itu adalah orang muda ataukah orang tua ataukah siapa saja yang terlibat atau masuk dalam SSK itu, Kak? Ya. Sahabat saksi korban ini berasal dari beragam profesi, beragam komunitas, NGO, LSM, bahkan juga ada yang driver ojol, ada juga yang PNS, ada juga dari teman-teman kepolisian di sini yang memang mendaftar jadi SSK, ada juga tokoh masyarakat, kemudian juga ibu rumah tangga dan penyintas. Penyintas itu adalah terlindungnya LPSK yang memang sudah pulih gitu, sudah kita pulihkan, sudah kita berikan layanan perlindungan sehingga dia sudah bisa dapat mandiri dan pulih gitu. Okay. Teman-teman penyintas juga kita ajak bergabung ke dalam LPSK. Oke, gitu, Kak Andini. Nah, Kak, boleh dong Kakak juga cerita kasih teman-teman kompak yang ada di luar atau yang sementara menonton podcast kita pada malam hari ini, mungkin terkait dengan kerja-kerja SSK atau penjangkauan yang sudah dilakukan, kira-kira sampai sekarang ini sudah sejauh mana? Karena memang kami di komunitas Peacemaker Kupang atau orang muda lintas agama yang biasa disebut dengan kompak. Nah, di situ kita memang dalam setiap gerakan kita itu fokusnya kita itu adalah keberagaman, toleransi, tapi juga dalam kerja-kerja kita itu kita sering juga bersama-sama dengan teman-teman kekerasan terhadap perempuan dan anak, terus kekerasan seksual dan juga TPPO. Jadi kira-kira Kakak bisa sedikit menceritakan kepada teman-teman kompak yang sementara menonton. Kalau di NTT ya, karena gini kita ambil contoh di teman-teman NTT. Nah, kalau sudah sejauh mana itu, teman-teman itu sudah sangat aktif dalam melakukan pendampingan, penjangkauan, serta juga teman-teman LPSK sudah lumayan sering memberikan penugasan. Memberikan penugasan artinya teman-teman LPSK tidak bisa turun, atau teman-teman LPSK butuh pendampingan dari teman-teman untuk menjangkau korban, karena kan memang tidak bisa dipungkiri kita dari pusat, teman-teman yang tahu wilayah sini, budaya dan sosial juga memang makanya kita gandeng teman-teman sahabat saksi korban yang memang ada di wilayah supaya kita bisa sama-sama berkolaborasi. Nah,
Terus juga ada fungsi sosialisasi di situ, di mana teman-teman sahabat saksi korban itu bisa mensosialisasikan hak akses perlindungan terhadap korban atau saksi yang ada di masyarakat luas gitu. Teman-teman juga punya fungsi untuk itu. Kalau untuk pendampingan dan penjangkauan itu udah lumayan banyak di SSK, terutama di NTT itu ada kemarin penjangkauan pendampingan korban kekerasan seksual di Kupang. Kemudian juga teman-teman SSK pernah dilibatkan untuk pendampingan TPPO di ND. Terus juga pendampingan persidangan juga LPSK melibatkan teman-teman sahabat saksi korban. Itu juga ada di TTS kemarin, Timur Tengah Selatan. Di Sumba juga waktu itu kita pernah melakukan sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah, terus juga ada APH di sana, ada mahasiswa itu, dan semuanya memang kalau di Kupang ini rata-rata teman-teman itu aktif dalam melakukan pendampingan, meskipun pada akhirnya tidak berujung pada pengajuan permohonan, tapi teman-teman biasanya kasih informasi kepada teman-teman sekretariat program bahwa Kak, kami sedang mendampingi ini. Nah itu makanya di situ ada fungsi konsultasi, fungsi informasi, kemudian juga ada penugasan, ada sosialisasi, dan itu teman-teman NTT itu sudah sangat lumayan aktif di sini. Wah, gitu. Oke, terima kasih atas cerita yang sudah Mbak Andini sampaikan. Nah ini mau tanya dong, kan Mbak Andini sudah beberapa kali mungkin datang ke NTT, berkunjung ke setiap daerah yang ada di NTT. Kira-kira Kak, Mbak Andini boleh dong cerita apa yang Mbak Andini rasakan ketika datang berkunjung di NTT, terlepas dari berbagai macam kasus, berbagai macam isu yang sudah Mbak Andini dampingi bersama-sama dengan teman-teman SSK, mungkin Mbak Andini bisa cerita. NTT ini menarik ya. Sebenarnya nggak tahu jodoh nggak tahu apa, karena kan sebelum aku ada di sekretariat pengelola program itu memang saya punya ketertarikan sendiri sama wilayah timur, dan alhamdulillahnya terwujud dengan pada akhirnya ditugaskan untuk mengkoordinir teman-teman relawan yang ada di Indonesia Timur, terutama di Kupang kan. Pertama kesini karena memang alamnya indah, terus juga teman-teman juga ramah-ramah. Kita tidak membatasi diri, kita benar-benar kayak teman gitu. Nah, pun kalau teman-teman NTT juga ke Jakarta biasanya mampir ke kantor LPSK, jadi sudah tidak ada batasan ya, kita udah ada ikatan emosionalnya. Nah, kemudian juga kalau dari segi budaya memang kita beda ya, terutama dari segi bahasa itu, ini pengalaman lucu sih. Maksudnya kemarin kebetulan saya ada ikut monitoring Kakak Lia punya penjangkauan korban yang permohonannya mau diajukan ke LPSK. Nah, agak sulit untuk menelaah korban berbicara apa, karena kan memang apalagi orang-orang yang ada di desa ya, terutama memang keterbatasan dalam bahasa Indonesia itu kan agak sulit, dan memang perlu banyak-banyak belajar dan banyak-banyak berkunjung ke sini gitu. Tapi setelah 1, 2, 3 kali itu sudah terbiasa gitu, pada akhirnya ini ngomong ini, iya maksudnya ini gitu. Jadi memang keterbatasan bahasa itu memang memang agak kesulitan aku untuk mempelajarinya. Tapi memang karakteristik teman-teman dari NTT ini, terutama yang muda-muda ini, sangat udah kayak adik-adik aku sendiri lah. Ya, memang betul Kak. Kadang juga kalau misalnya lihat secara tidak langsung Kak Andini sama saya memang mirip. Iya, terima kasih banyak. Cocok, dan memang. Kak Andini boleh dong pesan dan kesannya untuk teman-teman yang ada di manapun yang sementara nonton, pesannya. Pokoknya pesan dari Kak Andini untuk teman-teman yang ada. Oke, siap. Karena memang kita fokusnya ke perlindungan saksi dan korban, terutama juga kita memberikan manfaat banyak untuk menjangkau korban atau saksi untuk mendapatkan akses keadilan gitu. Aku berpesan sama teman-teman, apalagi yang muda-muda yang masih punya tenaga, kalau ada di sekitar kita yang memang menjadi korban atau saksi, minta tolong untuk kita peduli dulu. Pertama peduli dulu, kita aware gitu. Kemudian juga kalau misalnya memang masih punya tenaga atau gimana, itu maksudku untuk coba kita belajar, bukan belajar ya, coba kita untuk menjadi garda terdepan gitu, melindungi mereka. Karena kan memang masyarakat, selain LPSK ya, masyarakat kan itu juga kenapa kita melibatkan masyarakat sipil itu garda terdepan. Mereka adalah orang-orang yang pertama tahu biasanya orang-orang di sekelilingnya itu menjadi saksi atau korban. Kami sifatnya menerima informasi dari teman-teman dari masyarakat sipil, pada akhirnya kita juga berkolaborasi gitu. Nah, makanya teman-teman masyarakat luas, orang-orang muda yang masih punya tenaga, kalau misalnya masih punya, maksudnya
kalian mau, kalian mampu, kalian punya kesempatan untuk sama-sama kita berkolaborasi dan berkontribusi demi mewujudkan perlindungan saksi dan korban di seluruh pelosok negeri. Gitu Kakak. Kalau untuk teman-teman sahabat saksi korban, I love you all lah pokoknya. Jangan mudah, maksudnya jangan pesimis, tetap semangat, tetap kita sama-sama bangun motivasi. Kalau ada masalah tolong langsung infokan ke saya, nanti biar bisa saya tampung dan saya sampaikan gitu. Kalau ada hambatan dan tantangan, mohon untuk juga jangan segan-segan untuk komunikasi sama aku gitu. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Andini untuk informasinya, dan pesan atau apa yang beta dapat dari Kak Andini pada kesempatan hari ini adalah untuk teman-teman muda, orang-orang muda yang ada dimanapun kita semua berada, dengan latar belakang apapun, fokus isu apapun yang mau kita kerjakan, apalagi tentang kemanusiaan, jangan takut atau jangan malu untuk menyuarakan apa yang sebenarnya benar dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan, tetap harus kita perjuangkan. Dan untuk Mbak Andini, terima kasih banyak sudah mau hadir dalam podcast Kompak di episode yang kesekian kalinya, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan untuk teman-teman Kompak yang lain, jangan lupa nonton Kak Andini, tolong ajak dong supaya nonton. Oke, siap. Jangan lupa, ini channelnya apa namanya? Namanya Orang Muda Lintas Agama. Oke, siap. Ini YouTube ya berarti. Iya, YouTube. Untuk teman-teman masyarakat luas, teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton channel YouTube-nya Kompak, Komunitas Orang Muda Lintas Agama. Oke, jangan lupa juga ini nanti abis setelah ini SSK dan juga LPSK juga bisa follow akun Instagramnya Kompak. Boleh juga. Nanti teman-teman jangan lupa, teman-teman SSK yang ada 790 yang tersebar di 10 wilayah itu, jangan lupa juga untuk follow teman-teman Kompak. Siapa tahu kita bisa kolaborasi dan kerjasama juga, siapa tahu kita saling membutuhkan nanti ke depannya. Terus juga untuk masyarakat luas, teman-teman Kompak jangan lupa follow Instagram Sahabat Saksi dan Korban. Oke. Jadi dari yang Kak Andini bilang, jangan mau jadi korban, tapi juga harus mau untuk melapor ya, kayak begitu. Jangan takut untuk melapor. Jangan takut untuk melapor. Terima kasih dan sampai bertemu.